Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina alhamdulillah wassalatu wassalam alaika ya Rafu ya Rahim wal ali qad usriatil hawaij bikal hudar ridul futuhul faraj antal musyaffa'us syafi'us fa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya man bihi qad urifal khallaqu laulaka ma khuliqatil khulaiq min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmud ya ayyuhar syafi'u ya musyabba'u kullu syafi'in huwa minka ya syaf. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin alhadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyyati li rabbil alam. Ya Rabbana fi yasir ibtawahdina qurriba alli bainana ya Rabbana qurriba alli bainana ya Rabbana qurriba alli bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Mu'alib Shalawatul Aidiyah Qaddasallahu sirrah wa radallahu an wal Mukarramah Mbah Nyai radallahu anha. Al-Mukarramin para bapak pramu perjuangan Waidiyah, Al-Mukarramin para bapak ibu khadimul Waidiyah, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota serta kecamatan-kecamatan, desa dan imam jamaah yang hadir yang kami hormati. Yang terhormat Bapak pejabat sipil maupun TNI yang hadir, Al-Mukarramin para bapak alim ulama, yang terhormat para tamu undangan,
yang terhormat para mujahidin wal mujahidat, khususnya para ibu-ibu dan anak-anakku yang saya cintai, serta panitia penyelenggara dan protokol yang saya taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan berita syukur di hadirat Allah SWT, di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga terselenggara Mujadah Kubro gelombang yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan Mujadah Kubro ini betul-betul diridhoi Allah SWT, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta nazrah tarbiyah ghaus hada zaman radaan, hingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghaus hadha zaman wa awanih masairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yaluqu bika wa bihin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu, sehingga acara ini betul-betul dimanfaat yang sebesar-besarnya. Dan saya sampaikan terima kasih pada panjenengan semua, panitia dan khususnya protokol, yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada saya. Untuk itu kami hanya dapat berdoa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fitini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, Mujadah Kubro ini Mujadah Kubro yang menjadi hak dan tanggung jawab ibu-ibu pengamal salat wa'idiyah. Karena itu kaum ibu yang paling utama punya tanggung jawab, bahkan kalau perlu menjadi sebab utama Mujadah Kubro secara keseluruhan ini nanti diterima oleh Allah atau ditolak. Ibu-ibu sangat besar perannya, karena memang ini haknya ibu. Di dalam perjuangan Islam atau bersama Wa'idiyah ini, ibu-ibu disejajarkan posisinya dengan kaum bapak, di mana sebelum perjuangan Islam ibu-ibu ini tidak punya peran sama sekali.
cenderung ibu-ibu hanya sebagai kepala rumah, sebagai ibu rumah tangga yang tidak perlu dan harus tahu situasi di luar rumah. Bahkan banyak dulu ibu-ibu dianggap satu beban oleh satu kelompok manusia laki-laki, sehingga ibu perannya terpinggirkan, tidak ada kesempatan untuk berjuang bersama bapak-bapak. Begitulah Rasulullah SAW rombak tradisi ini dengan satu perjuangannya, bahwa ibu-ibu diangkat derajatnya sama dengan bapak-bapak, bahkan lebih daripada itu, hingga Rasulullah menyatakan bahwa surga anak itu bukan di telapak, surga itu bukan di telapak bapak, tapi di telapak, di bawah telapak kaki ibunya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apapun orang itu punya prestasi yang sangat tinggi, kemampuan yang tinggi, ilmu yang luas, kedudukan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tetap dia tidak bisa lepas surga di bawah telapak kaki ibu. Inilah pernyataan Rasulullah SAW yang merombak keadaan yang dampaknya sepanjang masa sampai kini, bahkan menjadi ikon semua kehidupan, bahwa emansipasi harus diperjuangkan, gender harus diperjuangkan. Jauh sebelum orang-orang Eropa punya gagasan bahwa wanita perlu diberi peran, Islam telah memberikan satu peran yang luar biasa. Hanya karena situasi pendidikan, peran wanita ini tidak optimal sebagaimana apa yang dikehendaki Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah, terutama di daerah timur jauh ini, ibu-ibu sudah punya peran yang sangat luar biasa. Bahkan sudah mulai di daerah timur tengah, peran ibu-ibu ini luar biasa, hingga pemerintah Saudi Arabia yang terkenal dan ketatnya pada wanita sudah mengirim atletik wanitanya ke Olimpiade. Berarti tradisi Saudi Arabia telah dirombak, bahwa wanita sekarang boleh tampil sama dengan laki-laki. Bahkan yang paling mengerikan, wanita pun dari Saudi Arabia berpakaian seperti wanita-wanita Eropa ketika dia berolahraga. Para bapak, para ibu yang dihormati, Mbah Yai juga 50 tahun yang lalu telah mempelopori bahwa ibu-ibu diberi peran yang luar biasa di dalam perjuangannya. Alhamdulillah, sehingga muncul tokoh-tokoh wanita waitiyah di berbagai bidang. Dai juga muncul, daiyah, kepanitiaan dan sebagainya. Bahkan alhamdulillah sekarang bahwa ibu waitiyah banyak berperan. Terbukti departemen di dalam perjuangan waitiyah itu juga bisa diduduki wanita, yaitu departemen koperasi. Kalau dulu ibu wanita hanya di bidang ibu pembina wanita waitiyah, sekarang departemen koperasi pun juga sudah dipegang ibu. Apalagi kalau hanya SMA, rektor, alhamdulillah waitiyah juga sudah dipegang ibu-ibu. Dan mudah-mudahan ini nanti ibu-ibu mampu membawa diri, berprestasi secara real dan pragmatis sama dengan bapak. Bahkan saya sering mengatakan banyak bapak ini kalah dengan ibu-ibu.
Saya sering menyampaikan praktis bisa dicoba dan diadu. Mbak ibu-ibu punya peran yang sangat kuat, dan alhamdulillah bukan hanya di pusat, di daerah-daerah sudah mulai banyak ibu-ibu jadi PW, termasuk PW DKI. Ini adalah diketahui oleh seorang ibu, yaitu Ibu Ambar Gustina, sarjana hukum, ini sebagai Ketua PW DKI Jaya. Mudah-mudahan nanti di daerah-daerah lain ibu-ibu wahidah ikut tampil di muka, membantu dan kadang-kadang menggantikan peran bapak-bapak di perjuangan Wahidiyah. Ya, tidak harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Kabupaten-kabupaten bisa duduki asal punya kemampuan dan punya komitmen yang kuat di dalam perjuangan Wahidiyah. Semangat yang luar biasa, tidak kenal menyerah dan tidak kenal lelah, karena hanya mengabdikan diri kepada Allah. Kami berharap malam hari ini adalah malam ibu-ibu. Kami ungkapkan ini sengaja untuk kami angkat ke permukaan, untuk membuka cakrawala kita, bahwa ibu-ibu wanita baik yang masih remaja atau sudah setengah dewasa hendaknya sadar bahwa punya peran yang luar biasa, yang mana itu harus kita laksanakan. Karena para ibu, sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila wanita itu baik, baiklah negara itu, dan apabila wanita itu jelek, jeleklah negara itu. Begitulah perjuangan Wahidiyah ini. Apabila ibu Wahidiyah ini betul-betul menjadi wahidiyat yang kamilat, otomatis akan dapat membantu sang suami mendidik anak-anak Wahidiyah, sehingga anak-anak Wahidiyah tumbuh menjadi remaja Wahidiyah yang dididik oleh seorang wanita Wahidiyah yang kamilat dan solehat. Maka akan tumbuh menjadi remaja-remaja yang diharapkan oleh Mbah Yai Qaddas Sirah. Di tengah-tengah situasi remaja yang sudah sangat memprihatinkan, narkoba di mana-mana, tapi kalau peran ibu sangat kuat, insya Allah anak-anak kita nanti akan selamat. Kedua, tentunya tidak lepas apanya juga harus membantu sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, beri contoh yang baik kepada anaknya. Maka ketika saya di Pontianak kemarin, ketika bersama-sama dengan wakil gubernur di Pontianak, beliau memprihatinkan dengan situasi remaja ini. Saya jawab bahwa yang perlu diperhatikan, diprihatinkan bukan hanya remaja, tapi bapak-bapak. Di mana-mana menyusahkan, kenakalan remaja di mana nanti muncul, tapi tidak pernah orang berkata kenakalan orang tua yang harus diperjuangkan. Dia lupa bahwa kenakalan remaja itu juga akibat kenakalan orang tuanya, secara tidak langsung memberikan contoh pada anak-anaknya, sehingga anaknya menjadi rusak. Bahkan karena orang tuanya tidak tepat, tidak mampu memberi pengawasan dan bimbingan pada anaknya, akhirnya anak-anak remaja menjadi rusak. Dan sekarang semua kebingungan bagaimana memperbaiki remaja, tapi lupa bahwa orang tua atau bapak ibu ini harus diperbaiki juga. Karena para hadirin hadirat yang kau hormati dan perjuangan Wahidiyah, diperjuangkan kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu menjadi satu wanita yang solihah, yang kamilat, hingga mampu memberikan satu bimbingan dan tuntunan kepada anak-anaknya. Untuk itulah para ibu-ibu Wahidiyah, mari kita bangkit. Peran aktif kita dalam perjuangan Wahidiyah, masih banyak perjuangan atau jauh perjuangan kita yang belum kita kerjakan. Kalau kita nanti tidak cepat bangkit, keadaan lebih cepat daripada usaha kita, hancurlah dunia ini. Para ibu-ibu yang kami hormati, kami minta nanti setelah pulang perhatikan anak-anaknya. Jangan sampai ada anak-anak Wahidiyah
tidak sekolah di TK-TK Wahidiyah. Jangan ada anak-anak Wahidiyah tidak pernah ikut berjamaah usbuiyah kanak-kanak. Kalau perlu ibunya ikut usbuiyah kanak-kanak, seperti di sekolah-sekolah TK, ibu ikut bersekolah bersama anaknya di TK. Karena kalau nggak diantarkan ke TK, anak itu tidak mau sekolah TK. Demikian pula di dalam berusbuiyah, hendaknya ibu-ibu juga membimbing, mengarahkan dan beri contoh, bahkan mendorong dari belakang untuk ikut berusbuiyah. Kalau perlu ibunya ikut usbuiyah supaya anak ikut usbuiyah. Begitu loh Mbak Yu-nya, kakak-kakaknya hendak dibalikan anak-anaknya, karena anak-anak Wahidiyah yang menentukan perjuangan yang akan datang. Anak-anak menentukan remaja yang akan datang, dan remaja yang akan datang menentukan ibu-ibu yang akan datang. Dan kita sekarang yang ibu-ibu itu dulu juga remaja ketika masa lalu. Kita 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, kita pun disebut remaja. Keadaan sekarang persis ditentukan oleh remaja masa lalu, dan kita sekarang merasakan keadaan yang kita adakan sekarang ini hasil jerih payah kita di waktu remaja. Mungkin tidak kita, karena kita dulu kurang sungguh-sungguh dalam perjuangannya, perjuangan Wahidiyah kurang begitu maju. Itulah kenyataan yang harus dihadapi dan harus kita perjuangkan, kita perbaiki. Karena itulah, kalau kita pernah mengalami semacam itu, apakah kita ingin terulang pada anak-anak kita, ingin terulang pada remaja kita, ingin terulang pada anak-anak kita, yang akhirnya terus makin lama bukan main baik, tapi makin jelek, makin jelek, makin jelek, bahkan hancur para hadirat. Walaupun dia hidup dalam satu kancah perjuangan Wahidiyah, akan terjadi satu peribahasa, ayam mati, ayam bertengger mati bertengger di atas lumbung ya. Itu dia bertahan di atas lumbung tapi mati kelaparan. Begitulah remaja kita, anak kita, bahkan diri kita, hidup dalam satu lingkungan perjuangan, kesadaran kepada Allah SWT, tapi kita miskin, fakir, kesadaran pada Allah SWT. Keadaan ini siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya kita secara individual, masing-masing harus bertanggung jawab. Saya lupa yakin. Apabila terjadi satu kerusakan, kemudian orang yang alim diam, maka orang alim itu atau orang yang mengetahui itulah yang harus dilaknat yang pertama kali. Kita sejak kecil dididik dalam perjalanan Wahidiyah, diberi ilmu, diberi bimbingan, berarti kita punya ilmu. Dan Islam bayai orang yang bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dianggap orang alim. Orang yang bisa membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah ini sudah dianggap orang pandai. Maka orang pandai ini punya kewajiban ikut berperan aktif di dalam memperbaiki keadaan umat dan masyarakat. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari keadaan ini tidak kita biarkan. Kita sebagai individu Wahidiyah, kita sebagai imam jamaah di daerah kita masing-masing atau kelompok-kelompok, kita sebagai pimpinan tingkat kabupaten, kita sebagai pimpinan tingkat provinsi, kita sebagai pimpinan pusat, bahkan kalau perlu saya sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena apapun juga saya sebagai pimpinan tertinggi dalam perjuangan Wahidiyah, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, kamu akan dimintai pertanggungjawaban di dalam kepimimpinanmu. Apakah umat masyarakat kau kenakan Allah Subhanahu wa taala, kau bimbing sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau umat hanya kau bius, terlena, akhirnya dia tertidur, tidak tahu mana yang baik mana yang jelek.
Kita semua adalah pemimpin, harus bertanggung jawab, ibu-ibu terutama. Maka apabila ibu-ibu bangkit, maka insya Allah dalam rumah tangga itu akan jadi baik, akan jadi rumah tangga yang sadar dan sakinah, akan tumbuh anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solehah, yang kemudian nanti setelah dewasa menjadi orang-orang yang baik, yang berjuang fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita berjuang? Bahaya telah memberikan tuntunan pada kita. Cukup baik itu bagaimana kita menjadi sadar pada Allah dengan amalan sholat wajibah dan ajarannya. Sudah kita merasakan juga kalau kita ini membaca dengan sungguh-sungguh sesuai tuntunan yang diturunkan bahayai, tidak sadar hidayah Allah akan datang pada hati kita. Ada perubahan setapak demi setapak. Hati kita mudah ingat pada Allah, hati kita mudah merasakan salah dosa di depan Allah. Itulah konsepsi yang diberikan bahayai. Tinggal kita ini mengamalkan penerapan hati lillah dan billah. Kita aja beri, tinggal melatih. Bahayai menyampaikan yang dilatih. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kedipnya mata dan naik turunnya nafas, nah dilatih sehingga nafas kita ini dengan nafas lillah dan billah. Udara yang kita hirup ini udara yang berjiwa billah, yang akan membakar tubuh kita dengan kalori ini, menjadi tubuh kita, dari daging kita daging yang lillah dan billah. Tapi kalau kilalin nafsi binafsi, udara yang kita hirup udara hitam, udara yang kotor, dan itu membakar darah kita, kemudian mensalurkan ke tubuh juga yang jelek. Maka daging kita ini adalah daging yang jelek, yang sulit sekali untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para hadirat, pertama kali ada diri kita. Sudahkah kita lillah dan billah kita rasakan? Sudahkah sekarang ini kita dalam keadaan duduk, saya dalam keadaan bicara ini lillah billah atau tidak? Mari, jangan-jangan kita di gedung loh membahas lillah billah, tapi hati kita tidak lillah billah para hadirat. Mari sekarang ini Al-Fatihah. Mari anak-anakku, ibu-ibu dan bapak, hati kita lillah billah. Jangan sampai kita membahas billah, hati kita kosong, hati kita linafsi binafsi. Maka nur hidayah Allah ditolak oleh nafsu kita karena kita tidak lillah dan billah. Sekali lagi mari lillah billah ini kita terapkan hingga kita betul-betul dibuka oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, di dalam perjalanan wahidiyah sudah sangat lengkap dimodali bahayai. Mujahadah tentang kesadaran pada Allah sudah ada caranya. Mujahadah lembaran, mujahadah 100, mujahadah 717, mujahadah 337, mujahadah lembaran dikalikan 10, sudah banyak. Bahkan bahayai mendidik mujahadah mutawamah, terus tidak berhenti dalam hati, kemanapun dan kapan terus dibaca. Mujahadah obat sudah ada, mujahadah keuangan sudah ada, mujahadah keamanan sudah ada, mujahadah penyiaran lengkap pula, mujahadah kecerdasan kita diberi, mujahadah ilmu laduni kita dibimbing oleh bahayai. Semua telah diberikan pada kita, tinggal bagaimana kita menggali asrar dalam mujahadah itu, sehingga sirrinya Allah Ta'ala betul-betul diberikan pada kita. Maka kalau sudah demikian, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah punya sifat qahar, memaksa, punya iradah yang memaksa, punya semua kehendak yang memaksa. Maka apabila kita ditajali oleh sifatnya Allah, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ketika kita menghadapi nikmat, mari kita syukur kepada Allah, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita memberikan pencobaan, larilah kepada Allah,
Jangan lari kepada siapa-siapa. Hanya Allah yang bisa menolong. Bahkan doa kita pun tidak akan bisa menolong. Doa itu hanya sekedar yu'ti kulladin haqqah, dan itu sekedar untuk dunia aja berlaku. Bahkan lillah billah kita ini jangan dianggap itu bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan bukan lillah billah, yang menyelamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyelamatkan pada hakikatnya bukan mujahadah kita. Mujahadah kita masih kurang jauh menurut kehendak Allah, tapi kita tetap harus melaksanakan. Memang ini perintah. Maka Imam Ibnu Athaillah banyak rintiannya. Ya Allah, aku ini ingin beribadah, tapi panjenengan punya kekuatan paksa yang membuyarkan keinginan aku. Tapi kalau saya tidak punya keinginan, aku disuruh untuk ibadah, maka bingunglah aku. Punya keinginan ibadah tidak sampai karena dipaksa oleh karunia Allah. Tidak punya keinginan salah karena diperintah untuk para hadirin yang dihormati. Beliau mengatakan, maka dari itulah hanya pasrah diri, menyerahkan pada Allah. Kita bisa niat juga Allah, kemudian kita bisa merasakan Allah. Bahkan kita bisa niat tapi dibuyarkan juga Allah, karena tawakallah pada Allah. Bagaimana bayang kita ketika dia menghadapi masalah-masalah yang berat, disitulah tempat kita mencoba apakah kita sudah bisa tawakal kepada Allah SWT. Fa insyaallah apabila kita menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan menata dan membela kita. Tapi apabila kita mengatur pada diri kita, maka Allah akan melepas. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la tadbir nafsaka wa yudbiru alaika. Janganlah kau mengatur dirimu, Allah sedang mengatur pada kamu. Apabila kau mengatur dirimu, ingin begini, ingin begitu, dengan usahaku akan begini begitu, maka Allah akan cuci tangan dan melepaskan semua perusahaan kita kepada nafsu kita. Hingga satu saat kalau kita berkata pada Allah, ya Allah, mengapa aku tidak berhasil? Mengapa kau demikian? Allah akan menjawab, karena kau mengatur dirimu sementara Allah sedang mengatur kamu. Maka Allah akan melepas segala persoalanmu dan kau sendiri yang harus bertanggung jawab. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari ini kita terapkan. Perjuangan kita masih jauh, ibu-ibu yang kami hormati. Makin lama bukan makin maju, tapi makin banyak keadaan yang harus kita perjuangkan supaya mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan dalam maghrib tadi, bagaimana contoh seorang ibu Masitoh, seorang pembantu kerajaan di Mesir, kerajaan Firaun. Beliau memperjuangkan keimanan itu dengan risiko yang sangat tinggi sekali, dengan menghadapi maut, dan matinya pun tidak wajar, harus dimasukkan satu air yang mendidih. Beliau yang memang manusia mayang mentoleh, setelah anak-anak semua itu masuk dan mati, dia di panggung yang akan terjun ke air itu mayang mentoleh karena melihat panas yang begitu. Akhirnya anak yang bayi yang digendongnya itu, wahai ibu, ini mulia ya ibu, jangan takut, jangan takut air panas. Bahwa air panas itu masih jauh kalau dibanding besok dengan air api neraka. Kalau ibu sekarang takut dengan air panas itu, besok akan dibakar Allah di narul jahanam, jauh lebih panas daripada air itu. Maka apabila kita melihat panas, pilihlah itu, karena itu lebih dingin daripada neraka itu. Anak yang masih digendong itu oleh Allah bisa bicara, kemudian tersentaklah masih toh, hingga tegar kembali bahwa kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, baik yang sebagai pengamal biasa, baik yang duduk di PW daerah, baik yang di tingkat desa, kecamatan, bahkan di kabupaten, hendaknya mari kita bangkit. Tanggung jawab kita sangat besar sekali, dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
Bagaimana kau dulu di dunia ikut berjuang dalam perjuangan Wahidiyah. Bahkan Mbah Yai Majid Qaddasirah akan datang menanyakan kepada kita semua, wahai pengawal Wahidiyah wanita, bagaimana dulu setelah aku tinggal mati, kau masih berjuang atau tidak? Apa kau berjuang pada saat aku masih hidup dan setelah mati kau tinggalkan? Di mana kesadaran kita kepada Allah? Ini nanti akan dimintai semuanya itu oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dan oleh Mbah Yai. Kita sering mengatakan pengikut Mbah Yai, penderek Mbah Yai. Mari, kalau kita yang betul-betul penderek Mbah Yai, dia tidak bisa diam melihat keadaan. Kalau perlu kita sumpah, wallahi, wahai diriku, aku tidak akan berhenti selama umat dan masyarakat belum semua kembali kepada Allah SWT. Harus disumpah. Seperti Mbah Yai Ma'ruf itu, kalau belajar dia ke makom mujadah, kemudian menyumpah dirinya, wahai diriku, aku nanti tidak akan meninggalkan makom ini sebelum yang mati menemui saya. Imam Ma'ruf. Maka Mbah Ma'ruf tidak pernah mau pergi, terus mujadah kalau yang mati di makom itu belum bangkit dan menemui beliau. Dia sumpah karena dia tahu bahwa nafsu itu mudah waleh. Maka disumpah, tidak akan pergi wahai nafsu, kau jangan mencoba membawa saya keluar. Saya tidak akan pergi dari makom sebelum ketemu yang mati ini. Maka Mbah Ma'ruf biasanya kalau makom sampai ketemu yang sumari dan berdialog dengan yang mati, sehingga ketika Mbah Ma'ruf ini ingin mendapat ilmu laduni, datang di makom-makom dan ketemu, hai anak muda, kau mengapa bertapa beriadoh di makam saya, di kubur saya? Wahai yang kiai, saya datang ke sini ini mohon didoakan mendapat ilmu yang tanpa belajar. Kata yang mati, sulit, bahkan tidak ada mau ngalim tanpa belajar, mau kaya tanpa bekerja. Mbah Ma'ruf pergi, berarti belum waktunya, satu makom ke makom yang lain, sampai akhirnya pulang di pondoknya itu. Mbah Yai Khalil mengatakan, datanglah ke Batu Ampar, beliau tadi malam menemui saya, sampaikan pada masyarakat barang siapa yang mau ziarah di makom saya dan menghafal Quran, maka akan saya doakan, insya Allah ijabah. Jika tidak ijabah, tagihlah saya seperti orang menagih hutang. Mbah Ma'ruf berangkat lagi di sana, dan alhamdulillah setelah 7 hari 7 malam beliau di sana, kemudian dia mendapat ijabah, mendapat ilmu laduni. Begitu ketika dia ingin sekolah di Makkah dan berhaji, tidak punya sangu, beliau pun di sana riadoh. Dan alhamdulillah juga setelah itu spontan seperti itu banyak orang datang bermimpi ketemu Mbah Yai Khalil Mangkala, Mbah Yai Abu Samsuddin Batu Ampar, supaya membantu sangunya orang yang riadoh di kubur saya, dan kamu nanti akan kuganti, pekerjaanmu akan berlimpah-limpah. Sehingga Mbah Ma'ruf pada itu pulang dengan bawa uang yang sangat besar sekali. Para hadirin yang kami hormati, ibu-ibu dan anak-anak remaja, mari diri kita sumpah, janganlah kita kendor semangat kita. Makin tua bukan makin kendor, makin tua harus makin giat, makin bersemangat, karena kita makin tahu bahwa tujuan yang kita perjuangkan masih jauh. Apa yang kita perjuangkan bahaya masih jauh. Kalau tidak, kita nanti akan ditegur oleh Mbah Yai Qaddasirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, namun perlu diingat, semangat yang membaca bagaimanapun juga tidak cukup kalau tidak disertai batiniah. Batiniah dengan mujadah kita, mujadah perjuangan, mujadah penyiaran harus kita tingkatkan. Saya sering menganjurkan yaitu memperbanyak ya Robbana. Hendaknya setiap pengawal Wahidiyah berjuang lahiriah dengan menyampaikan lembaran Wahidiyah, berjuang batiniah dengan berdoa, mudah-mudahan masyarakat ini dijadikan pengawal Wahidiyah. Di sana ada salawat perjuangan, salawat persatuan, yaitu ya Robbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin.
Ya Rabbana fir yasir iftawahdina qurrib alifina rabbana. Hendaknya ini dibaca ya minim 100. Kalau terbiasa ya tidak ada 5 menit, dibaca 100 setiap hari, syukur lebih, dan baca fafiru. Insya Allah kalau ini nanti dibaca dengan waktu yang lama, atau kalau menurut istilah orang Jawa diriadoi sehingga difutuh asornya. Kalau ilmu sudah diriadoi dan difutuh asornya, ilmu itu setiap saat digunakan mudah. Kalau diriadoi 40 hari terus-terusan, insya Allah markas di kanan kiri kita nanti akan secara evolusi mudah, atau orang-orang yang ketemu kita akan mudah, bahkan akan Allah menggiring orang-orang ini datang untuk ikut berjuang fafiru Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini terus dibaca insya Allah, dan ini saya baca sudah sejak saya masih muda, kulla yaumin saya baca terus, dan alhamdulillah pengalaman yang sudah saya setiap ketemu orang berbicara, alhamdulillah dengan berkat syafaat Rasulullah SAW, orangnya itu menerima sekali umumnya, alhamdulillah. Di samping itu ya mungkin saya juga diberi oleh Allah, kalau bicara saya mudah diterima. Bapak-bapak insya Allah sama, apabila mempeng nanti ibu-ibu dapat mempeng ajak-ajak mudah. Karena apa? Ketika kita akan ketemu orangnya itu, sebetulnya hidayah Allah sudah diberikan pada dia, sehingga kita ketemu ini mudah sekali insya Allah itu. Bahkan itu kemarin, itu beberapa saat yang lalu, saya juga kedatangan ya tamu dari Jakarta. Dia tanya saya, dia pernah bermimpi melihat tumbuhan-tumbuhan itu semua daunnya hanya ada 2 tulisan, yaitu Allah dan Muhammad. Dia menyatakan dengan saya, sudah ditanyakan kemana-mana, ini jawabnya kurang memuaskan. Bahkan banyak yang menjawab, anti alam minna, kamu lebih tahu daripada saya karena kau yang bermimpi. Akhirnya satu saat ketemu saya, datang kepada saya, dia tanya, Pak Yai, saya tanya, saya pernah bermimpi melihat daun ini semua Allah dan Muhammad. Saya tanya dimanapun juga saya kurang puas, dan bahkan ada mengatakan tidak bisa. Kalau ibu pernah menanyakan kepada ulama-ulama yang lain, itu tidak bisa. Kemungkinan besar saya pun juga nggak bisa. Saya